Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalaya Ainur Rahmawati, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 5 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pembahasan. Yang pertama fawaidu tashbih, yang kedua tashbih bi'atibaril wardu ilal maqbul wa ilal mardud, dan yang ketiga balaghatu tashbih. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fawaidu tashbih. Fawaidu tashbih itu mengenai faedah atau tujuan tashbih, yang mana di sini dilihat dari segi musyabbahnya. Yang pertama ada bayanul hal, yaitu pada saat kondisi musyabbah belum diketahui sifatnya, dan setelah dibuat tashbih maka akan diketahui sifat musyabbah. Nah, maksudnya bayanul hal ini tuh menjelaskan keadaan musyabbah. Seperti contoh, jasaduhu mithlu umudil kahrabai fi irtifa'i, badannya seperti tiang listrik dalam tingginya. Nah, semisal cuman jasaduhu saja, cuman disebutkan musyabbahnya saja, maka seorang mukhatab yang diajak bicara ini tidak paham badannya, jasaduhu, badannya ini apa gitu, kayak apa seperti itu. Sehingga waktu dibuat tasbih jasaduhu mithlu umudil kahrabai fil irtifa'i, nah seorang mukhatab baru memahaminya kalau badannya seperti tiang listrik dan dalam tingginya. Kemudian yang kedua bayanu imkanil hal, yaitu ketika musyabbah disandarkan pada sesuatu hal yang dianggap aneh dan keanehannya tidak bisa hilang kecuali dengan menuturkan hal yang membandinginya. Maksudnya itu menjelaskan kemungkinan keadaan musyabbahnya. Seperti contoh, Laila mithlul qittati fi jadi baitiha, Laila seperti kucing dalam lucunya. Nah, semisal hanya disebutkan Laila mithlul qittah, Laila seperti kucing, nah seorang mukhatab akan kebingungan, seperti kucing ini apa, bentuk tubuhnya kah, sifatnya kah, atau seperti apa. Nah, di sini dijelaskan fi jadi baitiha, dalam lucunya. Kemudian yang ketiga ada bayanu miqdari halihi quwatan wa dha'fan, yaitu ketika keadaan musyabbah telah diketahui sifatnya secara global, kemudian tashbih menjelaskan kadar dari sifat tersebut. Contohnya, bayan yang ketiga ini berarti menjelaskan kadar kuat atau lemahnya keadaan musyabbah. Seperti contoh, hadzat ta'ami mithlul milhi fi malihihi, makanan ini seperti garam dalam asinnya. Kemudian yang keempat ada takrirul hal, yaitu ketika keadaan yang disandarkan kepada musyabbah membutuhkan penetapan atau penjelasan yang lebih jelas. Seperti contoh, al-ilmu fi shighari kan naqshi 'alal hajari fil yusri, ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu dalam kemudahannya. Nah, ini akan meyakinkan keadaan musyabbah kepada pendengar atau mukhatabnya, bahwa kalau memang ilmu pengetahuan di waktu kecil itu, mendapatkan pendidikan di waktu kecil itu akan mudah masuk, diibaratkan dengan mengukir di atas batu, mudah gitu. Sebaliknya kalau waktu tua itu akan sulit dan diibaratkan dengan mengukir di atas air. Kemudian yang kelima ada bayanu imkanil wujud, yaitu musyabbah merupakan sesuatu yang langkah wujudnya, kemudian didatangkan tashbih sebagai petunjuk bahwa perkara tersebut mungkin terjadi. Nah, ini menjelaskan kemungkinan wujudnya musyabbah. Seperti contoh, anfuha kalmar'ati fi turkiyati fi hadin, hidungnya seperti perempuan Turki dalam mancungnya. Nah, kan agak langka jika di Indonesia hidungnya mancung-mancung seperti orang Turki gitu. Nah, ini tasbih tersebut menunjukkan bahwa perkara tersebut mungkin saja terjadi, mungkin saja orang itu ada keturunan dari Turki atau hal lain seperti itu. Kemudian yang keenam al-madhu wa tahsin, yaitu memuji, menyanjung atau menganggap baik musyabbah supaya disenangi. Nah, ini tujuannya untuk memuji musyabbah. Contohnya, sabaruka mithlul bahri fit tisa'ah, kesabaranmu seperti lautan dalam keluasannya. Nah, begitu orangnya begitu sabar,
sehingga disamakan dengan kesabarannya disamakan seperti lautan yang sangat luas. Kemudian yang ketujuh, tashwih wa taqbih, yaitu menjelekkan, menghina atau menganggap buruk musyabbah. Di sini tujuannya yaitu menjelekkan atau menghina musyabbah. Seperti contoh, sya'ruka mithlu sya'riyati fi taj'idi sya'r. Rambutmu seperti mie dalam keritingnya. Nah, ini sangat jelas ya bahwa kalau ada ungkapan seperti ini, nah itu pasti kayak menghina, menjelekkan fisik seseorang, yaitu yang rambutnya itu tadi. Kemudian yang kedelapan, tujuan yang kedelapan, al-istita'raf, yaitu ada kalanya musyabbah ditampakkan dalam bentuk yang tidak mungkin secara lazimnya. Nah, ini berarti menganggap baru dan juga aneh. Seperti contoh, indama tatahaddatsu ma'a habibika fa innal 'alama mithlu yushbihukuma. Ketika kamu ngobrol dengan kekasihmu, maka dunia seperti milik kalian berdua. Nah, ini kan sesuatu yang tidak lazim. Masa iya dunia hanya milik mereka berdua, padahal di dunia ini ada beribu-ribu makhluk. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tashbih bi'tibaril ward ila maqbul wa ilal mardud. Nah, di sini tashbih dilihat dari segi diterimanya atau ditolak. Itu ada dua. Yang pertama hasan makbul. Hasan makbul yaitu tashbih yang telah memenuhi tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Nah, tujuan-tujuannya di sini itu musyabbabi lebih dikenal daripada musyabbahnya. Kemudian musyabbabinya merupakan sesuatu yang lebih sempurna pada wajah syabah. Tujuan yang pertama, musyabbabi lebih dikenal daripada musyabbah. Nah, musyabbabinya ini kan al-wardah, mawar. Mawar kan sudah banyak dikenal oleh orang. Semua orang pasti akan tahu bunga mawar itu seperti apa. Sedangkan musyabbahnya ibtisamatuha, senyumannya, senyuman seseorang. Senyuman seseorang ini kan belum tentu diketahui oleh semua orang. Nah, seperti itu. Ini yang dikatakan kalau musyabbabinya lebih terkenal daripada musyabbahnya. Kemudian yang kedua ada qabih mardud, yaitu tashbih yang tidak memenuhi tujuan yang diharapkan. Nah, karena apa? Karena tidak adanya wajah syibah yang menghubungkan antara musyabbah dan musyabbabi. Atau dalam kata lain, ada wajah syabahnya tapi jauh, tidak nyambung gitu. Nah, seperti contoh sautuka kal hisani fi dhajijiha, suaramu seperti kuda dalam berisiknya. Nah, ini kan tidak nyambung. Berisiknya kuda, suaranya kuda itu memang seperti apa? Kan kuda, jika membicarakan kuda itu kan identik dengan larinya yang cepat. Nah, ini disamakan dengan suara seseorang. Nah, ini yang menjadikan tidak nyambungnya itu tadi. Kemudian pembahasan yang ketiga ada balaghatu tashbih, yaitu tashbih yang baligh atau sempurna. Tashbih yang memiliki nilai sastra dan tashbih yang wajah syibah dan alat tashbihnya tidak disebutkan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, paling tinggi nilai sastranya, kemudian tengah-tengah nilai sastranya, dan yang ketiga paling rendah nilai sastranya. Oke, kita masuk yang ke paling tinggi nilai sastranya. Yang paling tinggi nilai sastranya ini ada dua bagian. Yang pertama tashbih yang membuang wajah syibah dan ada tashbihnya. Seperti contoh Aisyah wardah. Aisyah itu mawar. Nah, jadi wajah syibah dan ada tashbihnya tidak ada, yang ada hanya musyabbah dan musyabbabi. Kemudian yang kedua, tashbih yang membuang wajah syibah dan ada tashbih serta musyabbahnya. Contoh wardatun, mawar gitu. Nah, ini hanya disebutkan musyabbabinya saja. Ini yang merupakan dua contoh ini paling tinggi nilai sastranya dalam tashbih. Kemudian yang tengah-tengah nilai sastranya ada 4 bagian. Yang pertama tashbih yang membuang wajah syibah, seperti contoh Aisyatu kalwardah. Nah, ini wajah syibahnya dibuang, yang disebutkan cuman musyabbah, ada tashbih dan musyabbabi. Kemudian yang kedua tashbih yang membuat ada tashbih, Aisyah wardah fil jamilah. Nah, di sini ada tashbihnya dibuang. Kemudian yang ketiga ada tashbih yang membuang wajah syibah serta musyabbahnya. Contoh kalwardah. Nah, ini hanya ada tashbih dan musyabbabi. Ada tashbihnya huruf kaf, kemudian musyabbabinya alwardah. Kemudian yang keempat, tashbih yang membuang ada tashbih dan musyabbahnya. Contoh wardatun fil jamila, mawar dalam keindahan.
Nah, ini yang dibuang itu ada tashbih dan musyabahnya, sehingga yang disebutkan hanya musyabbabi dan wajhu syabah. Kemudian yang terakhir, paling rendah nilai sastranya. Nah, ini ada dua bagian. Yang pertama tashbih yang menyebutkan wajah syibah, ada tashbih serta musyabahnya. Di sini disebutkan semua. Aisyah kalwardati fil jamila, Aisyah musabbah, kafnya ada tashbih, alwarda musyabbabinya, kemudian fil jamila wajhu syibahnya. Kemudian yang kedua, tashbih yang menyebutkan wajah syibah dan ada tashbihnya tanpa musyabahnya. Kalwardati fil jamila. Nah, ini berarti langsung tanpa menyebutkan musyabahnya. Hanya ada kaf sebagai adat tashbih, kemudian alwarda sebagai musyabbabi, dan fil jamila sebagai wajhu syibah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.